Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Madfellas. Welcome to Mitalk Podcast episode 4. Kenalin, aku Priscilia, salah satu staf ahli bidang pengembangan pers mahasiswa Himatika UIN SGD Bandung. Buat narasumber podcast kita kali ini, kita kedatangan Ketua Umum Himatika periode 2021-2022. Nah, di sini kita udah kedatangan Kang Irfan selaku Ketua Umum Himatika periode 2021-2022. Halo Kang, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu dan bahagia selalu. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Nah, kesibukan akhir-akhir ini apa sih Kang? Sebelumnya kesibukan saya selama masuk ke dalam Himatika tentunya memikirkan ya gimana bahwa Himatika ini selalu berjalan ke depannya selama satu periode ke depan. Jadi insya Allah selain kuliah, jadi fokus hanya untuk Himatika aja gitu. Alhamdulillah, Masya Allah sekali ya. Nah, di setiap kabinet itu, di setiap kepengurusan itu pasti kita punya kabinet ya Kang, punya nama kabinet. Nah, buat kepengurusan kali ini, nama kabinetnya Adraya Hita ya Kang? Iya, Adraya Hita. Nah, kalau boleh tahu gimana nih, kenapa namanya Adraya Hita? Apa sih arti dari Adraya Hita itu sendiri? Oke, siap. Untuk nama Adraya Hita di sini berawal dari 3 kata Sangsakerta ya, yaitu Adhah. Yang pertama artinya tempat, kemudian Windraya, bagus atau mulia, kemudian ada Sahwahita, yaitu bermanfaat bagi kita semua. Jadi Adraya Hita itu tempat mulia yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Gitu Teh Hisil. Masya Allah, artinya sangat wah sekali ya Mas Felix ya. Oh iya, kan biasanya suka ada jargon ya Kang. Kalau buat jargon kabinet sendiri, gimana sih Kang jargon kabinet Adraya Hita ini? Oke, untuk jargon sebenarnya tidak jauh dengan nama kabinetnya, yaitu ingin berjuang dengan hati gitu. Tapi di sini nama jargonnya yaitu berjuang dengan mulia. Itu gerakannya ya, tadi ditambahkan ya. Jadi saya ingin untuk arti dari jargonnya itu para pengurus berjuang dengan mulia gitu. Berjuang dari hati gitu. Bahwasanya Himatika ini merupakan pekerjaan yang mulia, tidak dibayar gitu ya. Saya teringat dengan perkataan Ibu Juwariah pada saat pelantikan, seperti slogan dari Kementerian Agama, kita harus bekerja dengan ikhlas beramal gitu. Jadi saya terinspirasi dari sana juga gitu. Masya Allah banget ya. Wah, artinya wah banget gitu loh. Oke, kita beralih ke, kalau tadi kita ngomongin kabinet, setiap kepengurusan juga pasti ada visi misinya dong ya. Nah, buat visi misi kepengurusan yang dinahkodai oleh Kang Irfan nih, gimana sih, apa aja gitu? Siap, tadi ya tentunya setiap organisasi mempunyai visi dan misi. Ini membutuhkan waktu saya berpikir dan merenung. Bukan hanya tujuan saya saja, tetapi saya ingin tujuan dari mahasiswa keseluruhan. Visi saya, visi Himatika. Visi Himatika di sini ingin menjadikan Himatika sebagai rumah. Jadi rumah di sini tempat untuk berproses, tempat kebersamaan bagi seluruh mahasiswa pendidikan matematika. Kemudian di dalam bingkai nilai keislaman dan tridharma perguruan tinggi serta sarana kebermanfaatan bagi semua elemen. Jadi yang pada akhirnya rumah kita ini bisa bermanfaat bagi semua elemen gitu. Nah, untuk dari visi tadi ya, untuk mencapai visi tadi saya mempunyai 4 misi. Yang pertama ada menjaga ekosistem di lingkup Himatika atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan. Yang kedua ada sarana optimalisasi potensi minat dan bakat bagi mahasiswa pendidikan matematika. Yang ketiga adalah ada menyelenggarakan program kerja yang adaptif dan meningkatkan kinerja untuk kebaikan semua elemen. Kemudian ada yang keempat adalah mempererat sinergi dengan prodi pendidikan matematika ya, karena pada dasarnya kita mempunyai prodi pendidikan matematika yang lebih atas dari kita, yang saya anggap dan saya ingin sebarkan kepada pengurus bahwa prodi pendidikan matematika ini adalah bapak atau ibu kita gitu. Lagi-lagi, untuk visi misinya ya. Lagi-lagi Masya Allah banget gak sih ya Kang? Sangat memotivasi banget gitu loh. Oh iya, pasti ini kan masih di awal kepengurusan ya Kang. Kepo dong, kita pengen tahu adakah struggle atau hal unik yang terjadi di awal kepengurusan ini ya Kang?
Oke, untuk struggle ya, berarti struggle ke diri saya. Ke diri Akang atau ke organisasinya juga boleh. Untuk dari organisasi tentunya ya, saya meyakini bahwa saya ketika di organisasi ada beberapa hal yang kurang mengenakan atau tadi disebut struggle itu wajar gitu. Karena satu organisasi yang mana dalam pengertian itu kumpulan dari orang-orang di sana tidak ada yang mempunyai satu sifat yang sama, hanya beberapa yang sama mungkin ya. Jadi wajar di situ terjadi. Ya untuk kestragalannya yaitu saya ingin kembali lagi ke visi misi saya tadi bahwa Himatika dijadikan sebagai rumah yang mana dari para pengurus bisa saling aware, bisa saling mengisi lah dari beberapa perbedaan tadi gitu. Jadi, sangat diwajarkan ketika ada struggle tadi. Jadi saya ingin ya kestragalan saya itu ingin menyatukan lah dari para pengurusnya sendiri gitu. Untuk awal-awal sekarang gitu ya. Untuk kestragalan dari pribadi saya sudah tidak struggle lagi mungkin ya, karena saya sudah dibersamai ya, yang pada awalnya kalau ingin bercerita mungkin nanti ya kita bahas lagi gitu, kita kumpas tuntas di sini ya. Karena saya sekarang udah dibersamai oleh ya pertama dari Dewan Pimpinan Himatikanya ya, ada Teh Sekar dan Tevania, saya senang sekali gitu. Kemudian ada pengurus yang beranggotakan 52 orang, sehingga saya di sini sangat lebih nyaman dan mencintai kepada Himatikanya gitu. Masya Allah ya. Meskipun ada struggle tapi solusinya juga ada pasti ya Kang ya, nggak cuma struggle doang. Kalau buat hal unik ada gak Kang? Hal unik yang terjadi awal kepengurusan kemarin itu? Hal uniknya? Ya, adakah yang terjadi menurut Akang unik banget sih, ini baru di awal kepengurusan udah terjadi gitu? Oke. Hal-hal unik yang terjadi di awal kepengurusan. Pada saat awal kepengurusan sebenarnya ya ini tentang kegiatan. Sebenarnya baru hangat saja terjadi gitu. Saya sangat bangga ya dengan para pengurus yang mempunyai tekad tinggi, yang mana kegiatan kemarin walaupun transisi dari online ke offline, tapi dari para pengurus sangat tinggi untuk kemauannya mengadakan kegiatan secara offline. Tetapi ya walaupun sebelumnya belum ada referensi gitu ya, kita dididik secara online ya, mahasiswa online gitu ya. Nah, singkat cerita, ketika peminjaman tempat kita ya biasanya di aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mungkin dari para mahasiswa pendidikan matematika sudah mengetahui ya, yang offline, yang online juga mudah-mudahan bisa main-main ya. Jadi mengetahui. Nah, hal yang unik baru pertama kali di gedung auditorium PPG bahwasanya Himatika yang baru mengadakan kegiatan yang sangat besar gitu. Masya Allah gitu. ya. Itu hal unik terjadi, kenapa? Karena itu menjadi plan B kita gitu. Saya ya ragu lah untuk memakai auditorium PPG karena sebesar itu ya tanahnya gitu. Betul sekali. Jadi saya di situ oleh Pak Kasubag ya, saya dan rekan-rekan meminta untuk bisa dipakai pada saat kegiatan pada tanggal 5 atau berapa kemarin gitu ya di aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tetapi karena nggak tahu kenapa, karena kodrat ilahi mungkin ya, ditikung oleh pendidikan biologi gitu. Mohon maaf sebelumnya. Tapi ya terima kasih. Jadi alhamdulillah ya kita bisa memakai auditorium PPG gitu. Itu karena ada beberapa kendala gitu. Tapi di situ saya harus menghadap kepada wakil dekan 2 ya. Di sana saya bernegosiasi dan ngobrol yang akhirnya kita bisa memakai auditorium PPG itu. Hal uniknya di sana karena emang pada awalnya kita tidak menyangka dan kita bukan ke sana gitu awalnya gitu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mungkin ya, kita yang ditakdirkan untuk memakai auditorium PPG pertama kali gitu. Gitu mungkin hal unik yang di awal kepengurusan. Banyak hal unik yang lainnya gitu istilahnya. Masya Allah ya, padahal awalnya itu plan B ya Kang, bukan rencana utama, tapi malah jadi wah banget gitu ya buat para panitia, buat para kepengurusan gitu ya. Oke, kalau tadi itu kita ngomongin hal unik ya, kita juga mau kepo dong. Akang, latar belakang Akang nyalonin jadi ketua umum Himatika apa sih? Kenapa sih nyalonin menjadi ketua umum Himatika ya enggak? Gimana nih Kang? Waduh, pertanyaannya gila-gila ya di sini ya. Hal-hal yang yang belum pernah diungkapkan nih sebelumnya. Tadi pertanyaannya apa sih alasan mencalonkan menjadi ketua umum Himatika? Latar belakangnya ya Kang? Latar belakangnya
kalau misalnya kita berarti ngomong latar belakang, kita flashback ya ke Ya. masa lalu ya. Agak sedikit menyakitkan, tapi untuk Himatika semuanya menyenangkan menurut saya. Jadi kita flashback ya ke masa lalu. Mungkin singkat cerita, saya 2 tahun di Himatika. Ada beberapa rekan saya dan ya teman saya yang berharap, tapi beberapa ya, karena harapan itu ada kepada orang lain juga gitu. Nah, ada beberapa teman yang berharap saya untuk mencalonkan menjadi ketua umum Himatika gitu. Tapi bukan jadi ketua umum Himatika, ya coba dulu aja nih mencalonkan katanya gitu. Nah, di situ saya belum hati saya belum tergerak lah. Karena saya ingin ketika saya melangkah, ketika saya berkegiatan atau melakukan sesuatu itu berlandaskan dari hati saya gitu. Jadi saya menjawab kepada teman saya, enggak gitu. Soalnya ngapain gitu ya? Soalnya belum ada rasa dari hati saya gitu. Saya ingin ya tadi ya alasannya gitu. Tapi singkat cerita, alhamdulillahnya mungkin ya Allah SWT memberikan tergerak kepada hati saya bahwa saya telah mencintai Himatika gitu. Terus saya juga mendengar dari perkataan ketua umum sebelumnya, Infinite Kabinet Kang Aldian gitu. Pan, kalau misalnya ini bahasa Sunda ya, atau saya Indonesiain ya. Pan, kalau misalnya kamu mau ngubah sesuatu, kamu harus ada di atas gitu. Itu jadi pompaan lagi buat saya gitu. Ya emang benar gitu ya. Kita melihatlah ketika misalnya di pemerintahan kita juga, kita ketika ingin membuat kebijakan kita harus menjadi presidennya gitu. Ya, kalau misalnya di himpunan berarti menjadi ketua umumnya gitu. Jadi itulah yang melandaskan saya gitu. Banyak hal yang telah saya jalani di Himatika sehingga saya bisa nyaman di Himatika, sehingga saya bisa mencintai Himatika ini gitu. Akhirnya saya mencalonkan diri menjadi ketua umum karena ya tadi hati saya telah tergerak gitu. Banyak hal yang telah saya lakukan di Himatika. Saya ingin menjadi dan memberikan yang terbaik untuk Himatika lebih gitu. Karena konon katanya ya, saya dulu itu hanya staf ahli gitu. Hanya staf ahli dari 2 bidang. Yang pertama ada bidang pengembangan olahraga. Kemudian pindah bidang. Karena alhamdulillahnya saya diberi kepercayaan di bidang pengembangan aparatur organisasi. Tapi yang rekan-rekan saya ketika misalnya tahun kedua itu naik ke sekretaris atau bendahara, saya tetap di staf ahli. Karena baru pindah tadi. Baru pindah tadi ya. Ya tidak apa-apa ya. Kalau saya orangnya ketika misalnya ditempatkan dimanapun, saya harus mencintai kerjaan saya dan saya harus bangga dengan pekerjaan saya. Itu mungkin yang selalu ditanam saya. Tapi ya di bidang pengembangan olahraga saya mendapatkan ilmu banyak, di pengembangan aparatur organisasi apalagi gitu ya. Gitu. Masya Allah ya, definisi Allah itu membolak-balikan hati. Yang tadinya nggak ada perasaan gitu buat jadi ketua umum, tiba-tiba tergerak hatinya ya. Masya Allah banget nih. Oh iya, kita juga pengen tahu ya kenapa Kang Irfan ini sampai memilih untuk berhimatika gitu. Apa sih kelebihan Himatika sampai-sampai Kang lebih memilih Himatika dibanding organisasi lain? Buat untuk diperdalam lagi gitu mungkin ya Kang. Aduh, pertanyaannya keren-keren Taizo ini. Ya, kenapa ya memilih Himatika? Pertama, kita flashback lagi ya. Dari saya ketika menjadi mahasiswa baru pada saat 2019. Saya melihat Himatika, wah keren gini ya, kegiatannya sangat profesional. Terus jarang lah miss sedikit, jarang terjadinya miss gitu. Di sana hati saya terenyuh ya pada saat menjadi mahasiswa baru. Wah, saya harus masuk nih menjadi pengurus di sana gitu. Ya, saya pengen lah ketika misalnya SMP, SMA pernah berorganisasi, ya walaupun tidak ya seperti sekarang lah. Maksudnya kalau bahasa Sundanya masih belang betong lah. Masih ya hati saya belum kuat gitu. Yeah. Akhirnya saya singkat cerita mendaftarkan lah ke Himatika gitu. Tadi ya ketika misalnya kenapa memilih Himatika? Himatika itu menurut saya organisasi ketika misalnya lebih mendalami dari tadi ya, ketika saya pertama wah Himatika itu keren ya, kegiatannya sangat profesional dan bagus gitu. Saat di mahasiswa baru saya benar-benar tertempa di sana. Ketika contohnya gini,
saya rumah saya kan di Permata Biru ya, lumayan dari sini 15 menit. Harus datang 6.30 pada saat jadi mahasiswa baru. Nah, di sana saya buru-buru. Saya bawa motor dari jam 6. Nah, kan ketika ospek itu gak boleh bawa motor. Saya harus menyimpan dulu di kosan teman saya. Saya datang ke kosan teman saya 6.20. Kosan teman saya dekat, tapi kan harus jalan lari otomatis. Saya lari-lari di sana. Pas saya sampai ke sana, ternyata telat. Katanya kamu telat. Pas lihat jam, ternyata telat 1 menit. Wah, kacau banget ya. Ini apes kata saya. Telat 1 menit. Nah, tapi di sana saya mendapatkan pelajaran bahwa emang waktu itu sangat diperhitungkan di matematika gitu. Masya Allah. Sangat ya dididik untuk disiplin gitu. Ya, mulai saya mendalami untuk masuk matematika. Alhamdulillahnya di sana saya masuk gitu. Kalau misalnya nggak masuk mungkin saya Rahadian Nur Irfan Saifullah bukan menjadi ketua umum mungkin ya sekarang gitu. Jadi ya itu tentang kedisiplinan dan kegiatannya yang sangat wah. Kemudian saya masuk. Konon katanya saya rencananya tidak akan dimasukkan ke dalam pengurus matematika gitu. Wah, di sana saya mendengarnya, wah kenapa ya? Tapi alhamdulillahnya tadi ya Allah yang mentakdirkan untuk saya masuk ke dalam himatika. Katanya saya tidak masuk ke himatika supaya bisa difokuskan ke dalam apa ya? Karena saya hobi futsal, jadi fokus aja ke UKM gitu. Jadi nggak usah masuk himatika gitu. Oh, betul. Tapi ada pandangan mungkin ya dari beberapa pihak yang akhirnya saya bisa masuk ke himatika gitu. Saya bersyukur ya hingga sampai sekarang dan mungkin sampai nanti semoga saya bisa ditakdirkan ya untuk berada di jiwa saya berada di himatika selalu walaupun sudah menjadi alumni. Gitu. Masya Allah banget gak sih? ya Medfellows. Sebegitu istimewanya ternyata ya himatika di hati Kang Irfan. Oh ya, ngomong-ngomong Kang Irfan ini sudah 3 tahun ya Kang berhimatika dari maba ya kan? Nah pasti udah banyak dong ya hal-hal yang terjadi selama 3 tahun belakangan ini. Apa sih kesan-kesannya yang terjadi selama 3 tahun belakang ini? Oke. Mungkin ini kalau saya bercerita panjang lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa kok. Berarti saya berawal dari periode sebelumnya ya. Saya berterima kasih banyak kepada Tum Ade ya, Tum Ade Saleh, pada saat kabinet di Perjen. Di sana saya menjadi staf ahli bidang pengembangan olahraga. Terus mengikuti kegiatan-kegiatan. Di sana saya banyak belajar, banyak kalau bahasa Sundanya diaping atau misalnya ya ditemani lah oleh Kang Ade bagaimana sih atau misalnya apa yang diinginkan oleh himatika. Saya belajar di sana gitu. Saya banyak belajar pada saat Kang Ade dan didampingi oleh Kang Ade. Kemudian di Tum Ilham di kabinet Gamadiaksa ya. Saya di situ menjadi staf ahli bidang pengembangan olahraga. Di sana juga saya banyak belajar kepada Tum Ilham dan saya didampingi oleh Tum Ilham gitu untuk ya apa sih yang ingin dibawakan oleh himatika ini. Nah, untuk kesan-pesannya sangat banyak ya kalau misalnya diceritakan untuk kesan-pesannya tadi. Tapi di sini saya mengambil hikmah bahwasanya di organisasi himatika ini bukan ketika stigma organisasi bukan apa yang kita dapat dari organisasi, tapi apa yang kita berikan terhadap organisasi. Yang saya ambil dari himatika ini gitu. Karena ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dari organisasi himatika itu tidak ada apa-apa di himatika mah gitu. Kayak misalkan gini, himatika kan perkumpulan orang-orang, ada 9 bidang ya. Yeah. Kalau misalkan bidang itu gak ada, himatika ada nggak gitu? Nggak ada kan ya? Karena himatika perkumpulan dari orang-orang. Iya kan. Jadi mungkin nanti berlanjut kepada harapan saya gitu kepada para pengurus bahwasanya ya apa yang akan kita kasih untuk organisasi khususnya himatika gitu. Kayak gitu. Kesan pesannya ya saya sangat senang dan sangat nyaman di himatika ini. Ya tadi dari berbagai pihak ya, dari teman-teman yang sangat suportif untuk saya gitu. Saya menjadi ketua umum di sini, saya bisa berjalan bukan karena diri saya gitu, tapi karena teman-teman ada yang ada di belakang saya yang tidak kelihatan gitu. Jadi gitu. Jadi bukan
apa ya? Saya ingin ketika berhimatika bukan atas ya perjuangan saya, tapi perjuangan bersama. Itu sih untuk kesan pesannya. Masya Allah banget gak sih kesan pesannya ya. Tadi ngomongin harapan kan ya Kang? Ya. Kalau boleh tahu harapan Akang buat Himatika yang sekarang dan buat kedepannya itu apa dan gimana gitu? Untuk harapan sendiri, sebenarnya kalau dari diri saya, harapan Himatika pada saat sekarang dulu ya. Tadi tercantum pada visi misi saya tadi. Ketika mendengar visi misi saya, mungkin beberapa orang sudah menangkap ya, rumah gitu. Nah, rumah di sana, saya ingin Himatika itu bukan hanya dimiliki oleh pengurus saja, tetapi oleh seluruh mahasiswa pendidikan matematika gitu. Jadi para mahasiswa pendidikan matematika, mangga kita sama-sama ramaikan ya untuk Himatika ini gitu. Karena saya ingin bawakan kita itu sama mahasiswa, bukan ada perbedaan antara pengurus dan non pengurus gitu. Karena saya selalu bilang kepada pengurus saya, kita itu bukan raja atau siapa gitu, tapi kita itu pelayan ya. Halnya di rumah gitu ya. Kita itu harus bisa melayani sebaik mungkin kepada warga. Kemudian ya harapan Himatika ke depannya, saya ingin gitu nama Himatika ini tidak hanya di internal saja, tapi bisa terdengar di eksternal gitu. Bisa berkembang ya? Iya, eksternal itu di luar gitu. Iya Kang. Maksudnya di Himatika kan ada perkumpulannya, itu Ikatan IKA Himatika. Kita tercakup kepada IKA Himatika wilayah 3 ya, yang dinahkodai oleh Pak Korwil Hilmi gitu. Nah, saya juga pingin lah bahwa Himatika akan selalu ada di IKA Himatika gitu. Harapan saya eksistensi Himatika akan lebih dari sebelumnya gitu di IKA Himatika ya, di luar. Terus kegiatan-kegiatan kita yang nanti di akhir ya, sekaligus membrandingkan ya di sini, mempromosikan ya. Nanti ada kegiatan akhir Prima yang mana saya teringat oleh pada saat kabinet Prima Kang Nur ya, bahwasanya Prima itu ada karena kerangka keinginan Kang Nur yang mempunyai kegiatan di luar yang dikenal itu. Jadi Himatika itu mempunyai jati diri, mempunyai muka lah. Kalau misalnya dari para pengurus yang lainnya, dari himpunan-himpunan yang lainnya, oh Prima proker dari Himatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya ingin lah dari sekarang untuk kedepannya kita mempunyai kerangka berpikir yang sama gitu. Jadi saya harus mempunyai kerangka berpikir yang sama dengan para alumni-alumni sebelumnya. Tapi saya ketika misalnya untuk kabinet seterusnya mangga gitu. Itu selalu diinovasikan untuk menjadikan Himatika yang selalu lebih baik. Tidak ada tuntutan untuk sama dengan sebelumnya gitu. Saya tidak akan menuntut harus sama dengan saya atau misalnya harus sama dengan sebelumnya gitu. Karena ya itu pemimpin harus mempunyai berpikiran yang besar gitu. Terus gitu. Berinovasi ya Kang. Terus berinovasi yang ya jargon kita ya selalu lebih baik kayak gitu. Itu mungkin harapan-harapan yang saya inginkan. Kemudian kepada harapan pada pengurus ya kita berjuang tadi dengan mulia dan kita besar karena bersama gitu. Masya Allah ya. Udah banyak banget kita ngobrolnya dari harapannya. Tadi udah ada nama kabinet, visi misi. Terus kayak latar belakang Kang Irfan juga udah Masya Allah banget gak sih ya kan. Lalu tadi juga udah sedikit spoilerin sama Kang Irfan nih buat ada event di akhir tahun nanti ya Kang. Iya. Nanti ditunggu nih Mat Veles ya. Iya, mohon doanya juga. Ya Masya Allah. Kita udah banyak-banyak bincang-bincang. Mungkin wah tadi udah luar biasa banget ya, Masya Allah banget gitu. Dari visi misinya, kabinetnya, terus dari latar belakang Kang Irfan juga nyalonin jadi ketua umum, udah wah Masya Allah banget gitu ya. Nah sebelum kita tutup, boleh nih ya Kang, sepatah atau 2 patah kata dari Kang Irfan buat teman-teman Mat Veles di rumah nih. Ataupun yang lagi di jalan, yang lagi nontonin podcast ini, boleh Kang, silakan. Oke, siap Taisil, terima kasih untuk para mahasiswa pendidikan matematika di sana. Sebelumnya salam hangat ya dari saya Irfan. Semoga kita bisa bertemu secara langsung. Saya juga sangat senang
melihat beberapa mahasiswa pendidikan matematika yang telah melakukan perkuliahan tatap muka langsung gitu. Saya senang banget ya ketemu dengan kalian semua. Harapan saya semoga teman-teman selalu bersemangat dalam perkuliahannya, apapun yang terjadi di perkuliahan. Semoga teman-teman bisa menjadikan itu sebagai pelajaran. Kita ambil hikmahnya saja, nggak usah diambil pusing gitu ya. Karena nggak usah banyak bertanya gitu ya. Matematika itu pusing nggak? Ya pasti dijawab pusing gitu ya. Jadi kita sama-sama ambil hikmahnya, kita jalani bersama. Selalu ingat kenapa kita memulai, kenapa kita masuk ke perkuliahan. Itu mungkin ya. Saya berharaplah kepada para mahasiswa, kepada angkatan 19, 20, 21 dan selanjutnya nanti 22. Semoga teman-teman masuk dan bisa keluar bersama gitu. Tidak ada yang keluar duluan atau misalnya apapun itu. Dan ingat ya, dengan dari visi misi Himatika, bahwasanya Himatika ini welcome kepada teman-teman semua. Himatika akan dijadikan rumah oleh para pengurus yang sekarang. Semoga itu bisa terrealisasi. Saya yakin itu tidak akan terrealisasi ketika tidak ada keterlibatan semua pihak. Tujuan itu terjadi ketika semua pihak dapat bekerja bersama dan sama-sama bekerja. Yang ada tadi ya, ada pengurus dan ada non pengurus. Tapi di sini saya tidak akan membeda-bedakan ya, yang mana ada pengurus dan non pengurus. Tapi semuanya menjadi mahasiswa gitu. Dan ada juga prodi. Nah di sini kita harus saling kerjasama dan bekerja sama untuk kemajuan prodi pendidikan matematika. Seperti itu mungkin ya Taisil. Masya Allah ya. Dan juga ini kan udah jadi pada PTMT ya Kang, udah pada ke kampus gitu. Boleh kalau ketemu Kang Irfan di tengah jalan disapa teman-teman Matvelas ya. Teman ketemu saya juga boleh disapa. Oke, sampai sini dulu untuk episode Mitok Podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Boleh nih kita jargon dulu Kang. Siap, kita jargon dulu ya. Mungkin dari Matvelas yang menonton, kita jargon bersama, kita berteriak ya. Himatika selalu lebih baik. Yes. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.